Navigator, lihat peta ini. Kita akan berlayar mengelilingi Laut Indonesia hari ini. Siap Nakoda, tapi kudengar akan ada beberapa masalah menarik di perjalanan. Betul, ada 3 misi menantiku. Untungnya kamu punya satu rumus ajaib yang bisa memecahkan semuanya, kan? Tentu saja, rumus ini sudah dipakai pelaut sejak ribuan tahun lalu. Yuk, kuceritakan sambil kita berlayar. Coba jelaskan, Navigator, rumus apa yang kamu maksud? Lihat segitiga ini. Ada 2 sisi yang saling tegak lurus, kita sebut sisi siku-siku, yaitu A dan B. Lalu, ada satu sisi lagi di depan sudut siku-sikunya, namanya hipotenusa atau sisi miring, yaitu C. Lalu, apa hubungannya kotak-kotak itu? Ini bagian serunya. Ribuan tahun lalu, seorang matematikawan Yunani bernama Pythagoras menemukan kalau kita buat persegi di setiap sisi segitiga ini, luas 2 persegi kecil pada sisi A dan B. Kalau digabungkan, akan pas mengisi luas persegi besar di sisi C. Wah, pas sekali. Maka dari itu rumusnya begini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sederhana, tapi bisa memecahkan ketiga misi kita hari ini. Rumus setua ini masih dipakai sampai sekarang. Justru karena terus diajarkan dari generasi ke generasi Nakoda, selama ada yang mau belajar dan mengajarkannya lagi, rumus ini tidak akan pernah hilang. Itu juga kenapa pendidikan yang bisa diakses semua orang itu sangat penting. Navigator, lihat mercusuar itu. Seorang nelayan tadi bilang kapalnya 12 meter dari dasar mercusuar dan jarak pandang lurus ke puncaknya 13 meter. Tapi dia tidak tahu berapa tinggi mercusuar itu sebenarnya. Gampang, jarak pandang 13 meter adalah hipotenusa kita atau sisi miring yaitu C. Jarak ke dasar mercusuar 12 meter adalah sisi siku-siku yaitu A. Yang kita cari tinggal tinggi mercusuarnya yaitu sisi B. Kita mulai dari rumus teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Karena yang dicari adalah tinggi mercusuar atau B, maka A kuadrat dipindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nilai C adalah 13 meter, sehingga C kuadrat diganti menjadi 13 kuadrat. Nilai A adalah 12 meter, sehingga A kuadrat diganti menjadi 12 kuadrat. Jadi, diperoleh B kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. B kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. B kuadrat sama dengan 25. Karena B masih dikuadratkan, kita ambil akar kuadrat pada kedua ruas sehingga diperoleh B sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5, sehingga tingginya adalah 5 meter Nakoda. Cepat sekali kamu menghitungnya. Karena 5, 12, 13 itu triple Pythagoras, 3 bilangan bulat yang selalu cocok dengan rumus kita. Aku hafal beberapa triple supaya bisa hitung cepat tanpa kalkulator. Keren, dan mercusuar ini juga membantu nelayan menghindari terumbu karang ya? Betul, ikut menjaga ekosistem laut sesuai semangat SDGs 14. Navigator, kita harus sampai ke pelabuhan B. Kalau ikuti garis pantai, kita tempuh 8 km ke timur, lalu 6 km ke utara. Lama sekali rasanya. Bagaimana kalau kita potong diagonal saja Nakoda? Biar ku hitung dulu. Kita mulai dari rumus teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Karena yang dicari adalah jarak diagonal atau sisi miring, maka kita langsung menggunakan rumus tersebut. Nilai A adalah 8 km, sehingga A kuadrat diganti menjadi 8 kuadrat. Nilai B adalah 6 km, sehingga B kuadrat diganti menjadi 6 kuadrat. Jadi diperoleh C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. C kuadrat sama dengan 64 ditambah 36, C kuadrat sama dengan 100. Karena C masih dikuadratkan, kita ambil akar kuadrat pada kedua ruas sehingga diperoleh C sama dengan akar 100. Akar dari 100 adalah 10, sehingga jarak diagonal menuju pelabuhan B adalah 10 km Nakoda, hemat 4 km dari rute memutar yang 14 km. Ayo kita lewat sana. Ayo Nakoda, jarak lebih pendek artinya bahan bakar lebih hemat dan emisi karbon lebih rendah. Langkah kecil kita ini ikut mendukung SDGs 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Navigator, ada sinyal darurat masuk di radar. Kulihat Nakoda, sinyalnya di titik A, koordinat 2,3. Posisi kita di titik B, koordinat 11,15. Koordinat? Seperti pelajaran koordinat Kartesius di sekolah? Persis, di dunia pelayaran modern, posisi kapal memang sering ditampilkan dengan koordinat seperti ini, lengkap dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk mencari jarak antara dua titik koordinat, kita mulai dengan menghitung selisih koordinatnya terlebih dahulu. Pada sumbu X, selisihnya adalah 11 dikurang 2 sama dengan 9. Sedangkan pada sumbu Y, selisihnya adalah 15 dikurang 3 sama dengan 12. Selisih ini menjadi dua sisi siku-siku pada segitiga.
Nah, karena jarak sebenarnya yang mau kita cari adalah sisi miring atau hipotenusanya. Selanjutnya, kita gunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nilai A adalah 9, sehingga A kuadrat diganti menjadi 9 kuadrat. Dan nilai B adalah 12, sehingga B kuadrat diganti menjadi 12 kuadrat. Jadi diperoleh C kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. C kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. C kuadrat sama dengan 225. Karena C masih dikuadratkan, kita ambil akar kuadrat pada kedua ruas sehingga diperoleh C sama dengan akar 225. Akar dari 225 adalah 15. Sehingga jarak kapal ke titik sinyal darurat adalah 15 km nahkoda. Kalau begitu, ayo kita bergerak sekarang. Setiap menit sangat berarti untuk operasi penyelamatan. Lihat nahkoda, 3 misi yang tampak berbeda ini ternyata bisa dipecahkan dengan satu rumus yang sama. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dari mengukur tinggi mercusuar, menghemat bahan bakar, sampai menyelamatkan nyawa di laut, semuanya berawal dari segitiga siku-siku sederhana. Dan yang paling penting, semua masalah ini bisa diselesaikan karena kita belajar matematika. Dari menjaga keselamatan di laut sampai memahami lingkungan, ilmu yang kita pelajari ternyata sangat berguna dalam kehidupan nyata. Benar juga, jadi belajar matematika bukan cuma untuk ujian, tetapi juga untuk membantu kita memahami dan menjaga dunia di sekitar kita. Sekarang, giliran Sobat Bahari yang coba. Sebuah kapal nelayan berlayar 6 km ke arah barat, lalu 8 km ke arah selatan untuk kembali ke pelabuhan. Berapa jarak garis lurus dari titik awal kapal itu? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya, dan yuk kita jaga laut Indonesia bersama-sama.